Pernahkah terbesit pertanyaan bagaimana mobil bisa mengerem? Dalam video ini, kami akan menjelaskan cara kerja sistem pengereman mobil. Sistem pengereman mobil terdiri dari jenis rem khusus, yaitu rem cakram. Percobaan rem cakram pertama kali dilakukan di Inggris selama dekade terakhir abad ke-19. Tetapi dibutuhkan waktu bertahun-tahun lagi untuk produksinya. Citroen DS 1955 adalah mobil pertama yang memakai sistem pengereman ini dan masih dianggap sebagai simbol inovasi teknologi dan gaya. Seperti umumnya yang terjadi pada industri mobil, balapan mobil, khususnya Formula One, menjadi salah satu faktor pendorong utama yang menyebabkan penyebaran sistem pengereman cakram. Jika Anda menonton video ini, kemungkinan konten kami berguna untuk Anda. Namun masih ada banyak yang belum berlangganan saluran kami. Berlangganan adalah cara sederhana untuk mendukung kami dan agar tidak ketinggalan video teknis dan pembelajaran kami. Hanya satu klik saja, namun itu berarti bagi kami. Berlanggananlah dan jadi bagian dari kami. Karena bersama, kita berbagi pengetahuan di bidang industri. Terima kasih. Rem cakram saat ini menjadi komponen penting pada mobil modern. Meskipun mobil kecil seringkali masih memakai rem tromol pada roda belakang karena biaya lebih rendah, kesederhanaan, dan membuat rem tangan lebih efisien. Sistem pengereman bisa dioperasikan dengan dua cara, dengan tuas seperti rem tangan atau dengan pedal. Hal ini bisa terjadi berkat berbagai teknologi seperti sistem pengereman hidrolik, pneumatik, dan hidrolik. Untuk lebih memahami cara kerjanya, mari kita lihat sistem pengereman mobil dengan rem cakram. Saat menginjak pedal rem, sistem hidrolik yang terhubung ke pompa mengaktifkan kaliper yang berada di sisi berlawanan dari kemudi. Kaliper ini menahan bantalan rem dan semua komponen yang membuatnya bisa bergerak seperti silinder roda yang biasanya terbuat dari aluminium atau baja berlapis kromium. Kampas rem terbuat dari logam dasar yang dilapisi lapisan bahan gesek yang bisa beragam jenisnya. Pemilihan bahan bergantung pada keinginan untuk memaksimalkan efisiensi atau daya tahan. Kampas rem ditekan oleh kaliper terhadap rem cakram. Rem cakram bergerak bersama roda dan akibat gesekan yang terjadi, roda berhenti berputar yang pada akhirnya menghentikan mobil. Cakram terbuat dari berbagai bahan. Misalnya permukaan pengeremannya bisa terbuat dari besi cor, baja, keramik, atau karbon keramik yang digunakan pada mobil performa tinggi. Terakhir, permukaan pengereman yang digunakan untuk balapan mobil biasanya terbuat dari karbon, karena karbon memiliki ketahanan suhu tinggi yang sangat bagus. Tidak hanya itu, performa cakram karbon meningkat seiring dengan peningkatan suhu, karena suhu yang lebih tinggi meningkatkan koefisien geseknya. Bentuk cakram juga mempengaruhi performanya. Cakram bisa penuh dengan permukaan kontak ganda atau bisa juga berbentuk daisy dengan tampilan plat yang sangat unik, diukir atau bergelombang, yang sering digunakan oleh industri sepeda motor. Selain itu, cakram juga bisa berventilasi, yaitu terbuat dari dua cakram yang terhubung sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya aliran udara di antaranya yang meningkatkan pembuangan panas. Selain itu, berbagai jenis pemrosesan bisa diterapkan pada permukaan rem cakram. Rem cakram bisa halus tanpa pemrosesan atau dibor yang meningkatkan pembuangan panas. Rem cakram juga bisa memiliki bantalan yang membantu menghilangkan bahan yang dikonsumsi oleh kampas rem. Terakhir, pemrosesan bisa segmental yang berarti permukaannya memiliki tepi tajam yang secara harfiah mengiris kampas rem, sehingga memungkinkan pengereman yang sangat agresif. Sistem pengereman biasanya menjamin mobil berhenti dengan aman. Namun, ketika kita menginjak pedal rem saat melaju di jalan licin, seperti genangan air, roda bisa berhenti berputar dan mulai selip, sehingga mobil bisa kehilangan kendali. Dalam situasi seperti ini, sistem keselamatan yang disebut ABS seringkali diaktifkan.
ABS atau sistem pengereman anti-lock membantu pengereman untuk mencegah roda terkunci. Sensor dipasang di dalam roda dan berkomunikasi dengan unit kontrol. Tapi saat satu atau lebih roda terkunci, unit kontrol ABS akan mengintervensi tekanan pompa hidrolik untuk mengurangi gaya pengereman dan mencegah mobil tergelincir. Sistem pengereman sangat penting bagi semua mobil modern, dan perawatannya pun sama pentingnya. Misalnya, kampas rem harus diperiksa secara berkala, dan cairan di tangki pompa hidrolik harus diganti. Dengan memanfaatkan langkah-langkah kecil ini, kita bisa meningkatkan kondisi keselamatan bagi pengemudi dan penumpangnya. Jika video ini bermanfaat, beritahu kami dengan memberikan like dan komentar. Jangan ragu membagikannya, dan jangan lupa berlangganan. Kami mengundang Anda mengunjungi situs web kami, jaiscompany.com, untuk mengetahui proyek-proyek kami lebih lanjut.